Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Hafiz. Saya akan mempresentasikan mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Untuk materinya, yang pertama ada definisi dari pajak, kemudian ada jenis-jenis pajak, definisi pajak pusat, contoh pajak pusat, kemudian ciri-ciri pajak pusat, definisi pajak daerah, lalu ada contoh pajak daerah, ciri-ciri pajak daerah, perbedaan pajak daerah dan pusat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi pajak. Apa sih pajak itu? Jadi, menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, pengertian daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak. Pajak digolongkan berdasarkan lembaga pemungutan di Indonesia ada dua, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, untuk pajak pusat, apa sih pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan administrasinya berada di bawah pemerintah pusat. Dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan. Hasil penerimaan pajak pusat ini digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan sebagai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur bagi negara. Nah, contoh pajak pusat. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan juga badan atau organisasi. Contohnya adalah gaji, honor, bunga, dividen, dan juga laba usaha. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dikenakan atas barang yang tergolong mewah seperti tas branded, kemudian mobil-mobil mewah seperti mobil sport dan lain-lain. Kemudian ada bea materi, dikenakan atas dokumen resmi seperti perjanjian atau kwitansi. Dan yang terakhir merupakan pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB P3) yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Nah, apa saja sih ciri-ciri daripada pajak pusat? Pajak pusat mempunyai beberapa ciri, diantaranya yang pertama dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Tentunya makanya disebut sebagai pajak pusat. Yang kedua, masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN, digunakan langsung oleh negara untuk pembangunan dan pembelanjaan yang diperlukan oleh negara. Kemudian yang ketiga, bersifat wajib dan juga memaksa. Dan yang terakhir, objek pajak itu bersifat nasional. Nah, kemudian ada definisi pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan kepentingan daerah-daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat yang berada di daerah tersebut. Nah, apa saja sih
Ciri-ciri daripada pajak daerah. Yang pertama, pemungutannya tentunya dikepalai oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi atau kabupaten atau kota. Kemudian dikelola oleh APBD. Kalau yang pusat diperuntukkan untuk APBN, nah ini dikelola oleh melalui APBD. Kemudian yang ketiga, hasilnya digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan publik di daerah tersebut. Dan yang terakhir, peraturan pelaksanaan diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Apa saja sih contoh daripada pajak daerah? Berikut merupakan contoh-contoh daripada pajak daerah. Ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB, kemudian ada pajak hotel, pajak tempat hiburan, kemudian ada pajak restoran. Nah, lalu apa saja sih perbedaan pajak pusat dan pajak daerah? Nah, untuk perbedaannya yang pertama dari segi aspek pemungut, yang dimana untuk pajak pusat tentunya dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian ada aspek pengelolaan dana. Untuk pajak pusat dikelola melalui APBN, sedangkan pajak daerah dikelola oleh APBD. Kemudian ada aspek wilayah berlaku. Untuk pajak pusat, wilayah berlakunya itu secara nasional. Namun, kalau untuk pajak daerah, wilayah berlakunya itu provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, untuk contoh pajak pusat dan contoh pajak daerah tentunya berbeda. Kalau contoh pajak pusat, seperti yang saya bilang tadi ada PPH, kemudian PPN, yang barang-barang branded, kemudian ada bea materai. Nah, untuk pajak daerah ini contohnya ada pajak restoran dan pajak hotel. Pajak yang dikenakan di suatu daerah tersebut, seperti restoran yang ada di daerah tersebut dan juga hotel yang ada di daerah tersebut, sehingga masuknya adalah ke pajak daerah, berbeda dengan pajak pusat yang langsung dikelola dipungut oleh pemerintah pusat. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Jadi, yang kita dapat dari materi yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah yang pertama, pajak merupakan sumber utama daripada pendapatan negara dan juga pendapatan daerah. Yang kedua, pajak pusat langsung dikelola oleh pemerintah pusat untuk kepentingan nasional seperti untuk memajukan pendidikan nasional, kesehatan nasional, infrastruktur nasional, dan lain sebagainya. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yang dimana tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di daerah tersebut. Kedua hal itu saling melengkapi antara pajak pusat dan juga pajak daerah di dalam sistem keuangan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi pajak dan pajak pusat dan juga pajak daerah. Saya Sultan Maulana Hafiz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.